Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudia Permatasari dengan NIM 2208 10 20 12 65 dari Prodi S1 Manajemen akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Definisi konstitusi menurut pandangan Lord James Brace, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Sedangkan menurut C.F. Strong, sebagai penganut paham modern, secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Oke, kali ini saya akan menjabarkan tentang fungsi konstitusi. Jadi fungsi konstitusi itu berfungsi sebagai landasan konstitualisme dan juga untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya. Selanjutnya dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Lalu yang terakhir adalah fungsi konstitusi itu menjamin hak-hak asasi warga-warga. Lalu selanjutnya itu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi kesimpulannya, konstitusi ini merupakan jaminan penting dalam menjaga agar kekuasaan di sini yang ada dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin hak asasi manusia tidak dilanggar. Perkenalkan, nama saya Poppy Lia Dewi Sinta dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 220210303022. Perlunya konstitusi dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi dan batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi kesimpulannya, konstitusi merupakan jaminan penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin hak asasi manusia tidak dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Diva Marenza dengan NIM 220210303005 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Menurut pandangan Thomas Hobbes tahun 1588 hingga 1879 dapat dipahami bahwa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah vacuum subjection. Berikutnya ada sumber sosiologis. Integrasi nasional secara sosiologis menurut Howard Wiggin dalam Muhaimin dan Colin Max Anders tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi satu negara tersebut.
yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, keempat, ideologi nasional, kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Ketiga, ada integrasi nasional secara politis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang berarti bangsa. Secara politis, integrasi berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dalam membentuk di sini adalah pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan dan derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.